Sedikit saya sampaikan rekognisi pembelajaran lampau atau EPL. Rekognisi pembelajaran lampau EPL ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, non-formal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Nah, apa itu program kuliah RPL? Ya, kuliah RPL. RPL merupakan upaya untuk menghargai pengalaman atau hasil pembelajaran lampau yang diperoleh peserta yang nantinya akan diakui dalam mata kuliah yang sesuai. Kemudian, apa itu RPL ahli kredit? Nah, sistem ahli kredit merupakan RPL yang selama ini diberlakukan oleh Universitas Terbuka atau UT. Ahli kredit merupakan pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Nah, kira-kira apa yang menjadi keunggulan? Keunggulan daripada RPL itu sendiri. Yang pertama adalah mampu bekerja di berbagai bidang karena dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktik. Inilah yang menjadi satu keunggulan bagi kita, khususnya kita sebagai tenaga pendamping profesional, bahwa apa yang kita terima di kampus itu sebenarnya pekerjaan itu kita sudah pernah lakukan, kita sudah pernah kerjakan, sehingga pengalaman itu membantu kita dalam menempuh program, khususnya program magister di perguruan tinggi. Itulah salah satu keunggulan dan manfaatnya, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menempuh atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak dosen terkait dengan kegiatan-kegiatan mata kuliah yang ada di universitas ataupun di jurusan tertentu. Ya, dokumen yang harus kita siapkan itu dia sifatnya harus valid, autentik, terkini dan cukup. Ya, bukti yang dilampirkan valid, autentik, terkini dan mencukupi untuk mendukung klaim atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau yang sangat baik. Jadi kalau kita ingin mengajukan apa istilahnya mata kuliah itu, jadi mata kuliah itu kita siapkan dokumen-dokumen yang bisa dinilai bahwa itu mata kuliah yang pernah kita lalui, kita ikuti. Sehingga istilahnya begitu mata kuliah atau pengalaman yang pernah kita sampaikan itu dan bisa dikolaborasi dengan satu mata kuliah, maka mata kuliah itu sudah dinilai SKS. Jadi kita tidak lagi mengikuti kuliah dari mata kuliah tersebut, sehingga mata kuliah istilahnya sudah gugur, tidak lagi kita ikuti. Ya. Setelah kita ajukan, jadi bukti-bukti itu akan diverifikasi. Bukti-bukti yang kita ajukan itu akan diverifikasi oleh tim asesmen yang ada di perguruan tinggi dari jurusan di mana kita melaksanakan RPL. Ya, bukti untuk mendukung klaim atas calon itu tadi saya sudah sampaikan, dia harus sahih, otentik, terkini, cukup dan terkini. Ya, sahih atau valid ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian. Artinya, sistem kevaliditasnya itu harus sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuh. Misalnya kita mengambil mata kuliah A, jadi kira-kira apa pendukung dari mata kuliah A itu sehingga mata kuliah sudah dinilai SKS. Harus kita sesuaikan. Kemudian yang berikut dia autentik, asli. Artinya dibuktikan dengan karya sendiri. Jangan kita menyampaikan bahwa itu hanya karya orang lain, sebenarnya kita sampaikan. Jadi keasliannya tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Yang berikut dia harus terkini. Bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini. Yang berikut dia harus cukup memadai. Jadi ada beberapa kriteria penilaian, ada 14 item itu untuk mendukung bahwa mata kuliah yang kita ambil itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu sudah bisa dinilai oleh mata kuliah, sehingga kita tidak lagi mengikuti mata kuliah yang bersangkutan. Kalau misalnya tidak cukup, maka mata kuliah kita akan ikuti lagi pada perkuliahan nanti.